wanita kaya dan cantik yang bertubuh aduhai ini, sedang bersiap untuk melepas pakaiannya dan masuk ke kolam renang. Tiba-tiba seorang pemuda masuk secara tidak terduga. Ketika si wanita kaya menoleh, pada saat melihat pemuda itu, seketika kehilangan konsentrasi dan terjatuh ke kolam. Wanita kaya itu awalnya mengira dirinya akan menemui ajal di sini, merasakan bahwa penyesalan terbesarnya dalam hidup adalah tidak pernah memiliki pacar. Namun, tiba-tiba sosok pemuda itu muncul di hadapnya. Dia menyelamatkan wanita kaya yang tenggelam itu. Setelah itu, pemuda itu mulai memberikan pertolongan pertama dengan resusitasi jantung paru. Wanita kaya yang terbangun melihat wajah tampan pemuda itu, seketika merasa dirinya jatuh cinta. Namun, dia menunduk dan melihat posisi tangan pemuda itu. Secara refleks, langsung melayangkan tamparan ke arah pemuda itu. "Siapa kamu? Selamat datang, tamu. Saya adalah karyawan bagian layanan di sini, sedang melakukan pemeriksaan di kolam renang. Saya baru saja selesai wawancara. Hari ini adalah hari pertama percobaan." Mendengar jawaban pemuda itu, asisten di samping segera berkata, "Wilayah aktivitasnya seharusnya di lokasi 2 yang ada di samping. Dan ini adalah lokasi 1. Ini juga merupakan area pribadi si wanita kaya." Sambil berkata, dia akan memecatnya. Namun, si wanita kaya tiba-tiba mencegahnya. "Karena ini adalah hari pertama kamu datang. Itu bisa dimaklumi. Silakan pergi. Lokasi 2 ada di sebelah kanan." "Oh, benar. Hatimu sama indahnya dengan dirimu." "Nona Zhao, pemuda ini berani menggoda kamu. Kenapa kamu?" "Hanya sebuah kesalahpahaman sederhana. Dia tidak melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Ya, awalnya mengira takdir mereka ini akan berhenti di sini. Namun, tidak disangka, pemuda itu dalam perjalanan pulang dihentikan oleh beberapa pria kekar. Kemudian pemuda itu dibawa ke sebuah di depan villa besar. Pemilik villa ini adalah kakek si wanita kaya, Zhao Shifu. Ternyata, tidak lama yang lalu, kakek si kaya itu di jalan mengalami serangan jantung. Pejalan kaki yang melihat situasi itu mengira orang tua itu adalah penipu. Tidak ada yang maju untuk menolong. Pada saat yang krusial, seorang pemuda yang lewat segera memberikan bantuan, menyelamatkan nyawa kakek itu. Setelah itu, untuk mengucapkan terima kasih atas jasa penyelamatan pemuda itu, kakek itu memutuskan menyerahkan hotel bintang miliknya sendiri kepada pemuda itu. Namun pemuda itu berkata bahwa saat itu menolongnya hanyalah hal sepele, tidak memerlukan imbalan apapun. Tetapi kakek itu bersikeras untuk memberikan sahamnya kepada pemuda itu. Dalam keadaan terpaksa, pemuda itu pun hanya bisa menerima dengan terpaksa. "Selamat pagi, Li Zong." "Ah, selamat pagi, Li Zong." "Selamat pagi, Li Zong." Hanya karena uang, sikap orang-orang ini terhadap saya